Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Bagaimana kabar Kak Kris? Luar biasa. Kak Lingga? Puji Tuhan, baik. Luar biasa. Nah, adik-adik, kita ketemu lagi ya dalam ibadah anak pada pagi hari ini. Nah, kita juga ditemani oleh si Miki, juga Daisy. Oke, nah sekarang sebelum memulai ibadah kita akan menerima berkat dulu ya. Kita siapkan hati kita, berkat akan diberikan oleh Bapak Pendeta. Anak-anakku, sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Maguharjo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari anak-anakku sekolah minggu ikuti sekolah minggu pagi hari ini dengan penuh sukacita. Karena kasih Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada anak-anak sekolah minggu dan juga pada Bapak Ibu guru sekolah minggu yang mengampu sekolah minggu saat ini. Amin. Amin. Ya, karena kita sudah menerima berkat dari Bapak Pendeta, kita tentunya sangat bersukacita. Nah, untuk menyambut sukacita ini, kita mau pujikan satu lagu. Apa adalah sukacita? Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Sekali lagi ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke, nah untuk membuka ibadah pada pagi ini, kita harus berdoa dulu ya. Doa pembukanya oleh siapa Kak Kris? Oleh Dek Stella. Mari kita berdoa. Halo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan sekolah minggu online. Berkati sekolah minggu online ini bisa berjalan dengan lancar. Dan berkati teman-teman dan guru sekolah minggu yang bertugas melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, dan buat Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah. Amin. Terima kasih Stella. Nah, kita mau nyanyi apa lagi nih Kak Kris? Kita akan menyanyikan hati-hati gunakan tanganmu. Nah, untuk lagu ini kita sambil bergerak ya. Gerakkan tanganmu, kakimu, juga mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin.
Nah, sekarang kita akan mempersembahkan persembahan kita. Persembahan akan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi komisi anak dan dititipkan kepada mama atau papa kalian dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan di gereja. Nah, sambil menyiapkan persembahan, kita juga akan menyiapkan lagu, yaitu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi untuk kata kasih kita ganti berkat. Seperti sungai, Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Nah, kita akan membawa persembahan yang sudah kita siapkan tadi ke dalam doa. Untuk doa persembahan akan dibawakan oleh adik kita Fidelis. Silahkan. Mari teman-teman kita berdoa. Allah Bapa, Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah tapi habis darimu. Tuhan, inilah doa kami dan Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Fidelis. Selanjutnya kita mau ngapain nih Kak Kris? mau firman. Oke. Sebelum firman, kita mau pujian dulu ya. Pujian ini kita akan menyanyikan baca kitab suci sambil kita menyiapkan Alkitab kita ya. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari haleluya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari haleluya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Yeay. Oke, siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Nah, untuk sebelum mendengarkan firman,
kita mau doa dulu, menyiapkan hati kita supaya siap menerima firman pada pagi ini. Nah, doa firman pada hari ini akan dibawakan oleh teman kita Zea. Silakan Zea. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau terus menyertai acara kami ini dari mulainya sampai hingga pertengahan ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Umi Agus. Berikanlah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan melalui Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa dan permohonan ini. Amin. Amin. Terima kasih ya. Nah, firmannya dibawakan oleh siapa Kak Kris? Firman pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Bu Agus. Ya, silakan Bu Agus. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu kekasih Tuhan Yesus. Shalom, apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Dan terus semangat, terus bersukacita di dalam bersekolah minggu meskipun tetap secara online. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan cerita tentang firman Tuhan, kita berdoa dulu ya, biarlah Roh Kudus memampukan kita memahami firman tersebut. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Tuhan mampukan kami anak-anak sekolah minggu untuk mengerti cerita Alkitab pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, menyertai kami dan memampukan kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik atau anak-anak sekolah minggu, firman sebagai dasar cerita Alkitab pagi hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Bu Agus bacakan sebentar ya, adik-adik semua mendengarkan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah,
melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya padaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, itu tadi adik-adik dasar firman Tuhan yang akan mendasari cerita Alkitab dari Bu Agus pada pagi hari ini. Anak-anakku yang terkasih, tadi di dalam perikop itu ada judulnya adalah perlengkapan rohani. Kalau kita ngomong-ngomong mengenai perlengkapan adik-adik, perlengkapan itu sangat penting ya kalau kita mau melakukan satu kegiatan. Misalnya adik-adik tahu siapa yang mengamankan negara kita ini? Pak tentara ya. Pak tentara itu yang bajunya bloreng-bloreng itu. Coba kalau dia mau maju berperang, apa saja perlengkapannya adik-adik? Ya. Bu Agus punya foto, punya gambar nih, gambar Pak tentara yang mau maju perang. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya adik-adik ya? Nah, ini gambar Pak tentara yang akan maju perang untuk menjaga rakyat dan menjaga negara kita biar tetap aman. Tadi pakai helm untuk menjaga kepalanya, kemudian pakai kacamata untuk menjaga dari debu-debu, kemudian membawa ransel. Di dalam ranselnya itu ada parasit, mungkin ada peluru-peluru, kemudian membawa senjata, membawa tembakan di pinggangnya. Dan dia juga memakai sepatu boot yang dari kulit yang tebal, biar jalan kemana saja tidak ada rintangan gitu. Nah, itu alat perlengkapan yang dipakai oleh Pak tentara untuk menjaga keamanan negara ini. Nah, kalau adik-adik mau berenang, harus punya perlengkapan renang enggak? Harus ya. Kalau tidak, tahu siapa yang mengamankan negara kita ini? Pak tentara ya. Pak tentara itu yang bajunya bloreng-bloreng itu. Coba kalau dia mau maju berperang, apa saja perlengkapannya adik-adik? Ya. Bu Agus punya foto, punya gambar nih, gambar Pak tentara yang mau maju perang. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya adik-adik ya? Nah, ini gambar Pak tentara yang akan maju perang untuk menjaga rakyat dan menjaga negara kita biar tetap aman. Tadi pakai helm untuk menjaga kepalanya, kemudian pakai kacamata untuk menjaga dari debu-debu, kemudian membawa ransel. Di dalam ranselnya itu ada parasit, mungkin ada peluru-peluru, kemudian membawa senjata, membawa tembakan di pinggangnya. Dan dia juga memakai sepatu boot yang dari kulit
yang tebal, biar jalan kemana saja tidak ada rintangan gitu. Nah, itu alat perlengkapan yang dipakai oleh Pak Tentara untuk menjaga keamanan negara ini. Nah, kalau adik-adik mau berenang, harus punya perlengkapan renang enggak? Harus ya. Kalau tidak, bisa-bisa tidak aman ya. Biasanya harus pakai kacamata renang, harus pakai baju renang, apalagi kalau menyelam harus pakai tabung oksigen, kemudian pakai sepatu untuk menyelam agar kita tetap aman pada saat menyelam. Itu yang harus kita siapkan gitu. Dan kalau kita mau main sepak bola, kita harus pakai pakaian sepak bola, kita harus membawa bola, kita harus pakai sepatu bola. Nah, mau melakukan apa saja harus mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, kalau perlengkapan perangnya Pak Kusir, siapa pernah naik andong adik-adik? Nah, agar kudanya itu jalannya cepat, Pak Kusir pakai senjata ini nih adik-adik. Namanya apa ya? Kalau Bu Agus sih taunya pecut ya. Ini untuk menyabet bokongnya atau badannya kuda biar jalannya larinya cepat dan andongnya bisa berjalan dengan cepat. Nah, kalau di zaman dahulu di cerita Alkitab ini pada saat berperang senjatanya antara lain adalah pedang. Nah, bagus punya pedang ini suka dipakai untuk drama. Nah, pedang, senjatanya pedang. Kemudian mereka pakai ketopong pelindung kepala, itu namanya ketopong. Kemudian pakai perisai ya, yang bulat itu perisai yang di tangan gitu, biar kalau kena tombak bisa menghindar. Kemudian pakai baju zirah itu baju yang besi itu yang berat, itu juga untuk melindungi badan biar kalau ada panah, ada tombak itu tidak langsung kena badan kita. Kemudian ya itu tadi senjatanya adalah pedang, tombak, panah pada saat itu. Nah, kenapa sih Bu Agus cerita mengenai perlengkapan senjata perang? Ya, di sini saat ini kita juga sedang berperang loh adik-adik. Kita berperang dengan makhluk yang sangat jahat, yang sudah membunuh banyak manusia di dunia ini. Siapa coba musuh kita saat ini? Ya, adik-adik tahu musuh kita saat ini? Itu si virus corona itu adik-adik. Nah, apa perlengkapan kita untuk melawan si virus corona? Kita harus pakai perlengkapan yang benar kan? Perlengkapan yang lengkap kan untuk melawan virus corona itu agar kita tidak tertular. Coba perlengkapan senjata perangnya apa untuk melawan virus corona? 1, kita harus pakai masker ya. 1 perlengkapannya. Kemudian kita juga pakai sarung tangan ya. Kemudian sering cuci tangan. Kemana-mana membawa hand sanitizer. Terus kita juga harus punya disinfektan untuk menyemprot barang-barang yang dipegang banyak orang. Nah, itu juga senjata perang loh adik-adik. Senjata perang kita saat ini untuk melawan si virus corona. Nah, sekarang masuk ke cerita Alkitab adik-adik atau anak-anakku, anak-anak saja ya Bu Agus manggilnya ya. Manggil anak-anak sekolah minggu yang terkasih. Kalau kita sebagai anak-anak Allah untuk melawan dunia yang jahat ini, apa coba perlengkapan senjata perang kita? Tadi dikatakan punya ikat pinggang kebenaran. Ya. Jadi kebenaran itu harus selalu kita ikatkan di dalam kehidupan kita. Harus melakukan apa-apa yang benar. Kalau yang tidak benar harus kita hindari, ya. Kita harus
bersikap yang benar, melakukan sesuatu yang benar, melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan sesuatu yang benar, yang sesuai dengan nasihat orang tua. Jadi kebenaran itu menjadi salah satu senjata. Jadi kebenaran itu menjadi salah satu senjata, perlengkapan senjata kita melawan dunia yang jahat. Kalau kita benar, pasti di mana-mana kita akan diterima, di mana-mana kita akan disukai, kita akan banyak teman. Pertama tadi ikat pinggang, berikat pinggangkan kebenaran, jangan dilepas-lepas tuh ikat pinggang kebenarannya ya. Kemudian berbaju zirah, baju perang untuk menjaga tubuh kita dari dunia yang jahat ini. Baju zirahnya apa? Keadilan ya. Jadi tadi ikat pinggangnya kebenaran, baju zirahnya keadilan. Kalau kita menjadi orang yang adil, orang yang jujur, kita pasti akan hidup nyaman, hidup damai sejahtera, banyak disukai orang. Kita tidak perlu takut dan gelisah. Setelah baju zirah, kita harus memakai alas kaki yang kuat. Ya, pakai sepatu boot. Nah, sepatu bootnya sebagai perlengkapan senjata rohani apa? Kerelaan. Kalau dikasih tugas sekolah minggu harus rela, harus dilakukan dengan penuh sukacita. Kalau harus menyebarkan Injil, kita harus rela berjalan jauh, rela menyiapkannya dengan sungguh-sungguh. Itu kerelaan. Tadi kebenaran, kemudian keadilan, baju zirahnya keadilan, terus berjalannya dengan kerelaan. Ya, sudah ada 3 senjata perlengkapan perang kita. Nah, ada lagi perisai. Perisai itu yang biasanya gini ya Dek, ada di tangan, kemudian bulat itu yang untuk menahan gitu. Kalau ada serangan bisa kita tahan dengan perisai itu. Perisainya adalah apa? Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengan iman percaya, maka kita bisa memadamkan panah-panah api dari si jahat ya. Dengan iman yang kuat, panah-panah api si jahat yang akan mengganggu kita, melawan kita, itu bisa kita tolak karena ada Tuhan Yesus di dalam tubuh kita. Ada Tuhan Yesus yang menguasai seluruh jiwa raga kita, sehingga kita tidak perlu takut terhadap panah api si jahat. Si jahat pasti kalah dengan kuasa Tuhan Yesus. Nah, itu tadi perisai. Kemudian pakai topinya, topi yang mengamankan kita. Topinya itu adalah firman Allah. Makanya kita setiap hari membaca firman Allah, kita berbicara dengan Allah, kita mendengarkan apa kata Allah melalui firman itu. Ya, itu juga akan membuat satu perlengkapan senjata yang akan melindungi kepala kita ya. Kepala kita penuh, kalau kepala kita, otak kita penuh dengan firman Allah, maka kita akan terlindungi, kita akan selamat gitu ya adik-adik. Nah, yang senjata yang keenam adalah pedang. Pedang kita sebagai anak-anak Tuhan adalah Roh Kudus ya. Roh Kudus itu akan terus menuntun kita, mengajak kita doa, mengajak kita untuk memuji Tuhan, mengajak kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Nah, berdoa, memuji Tuhan, beribadah merupakan pedang kita, ya, pedang kita untuk melawan si jahat di dalam dunia ini. Apa saja ya tadi adik-adik senjatanya? Ada 6. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, beralaskan atau bersepatu kerelaan, berperisai iman, berketopong firman Allah, dan pedangnya adalah doa, pujian, dan ibadah. Nah, kalau kita semua memiliki itu dengan tidak putus-putus, jadi semua kita pakai terus, jangan ada yang ditinggalkan, maka kita akan kuat melawan tipu muslihat iblis.
kita akan kuat melawan kejahatan atau dunia yang semakin gelap, dunia yang semakin rusak bisa kita lawan karena kita sudah menggunakan perlengkapan senjata Allah. Nah, adik-adik, ayo Bu Agus akan doakan melalui firman ini agar adik-adik terus tidak lupa menggunakan perlengkapan senjata Allah tadi ya. Bu Agus akan mendoakan memakai firman yang tadi kita baca. Kita berdoa ya. Akhirnya hendaklah anak-anak sekolah minggu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Anak-anak sekolah minggu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya anak-anak sekolah minggu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan anak-anak sekolah minggu bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu anak-anak sekolah minggu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya anak-anak sekolah minggu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah itu anak-anak sekolah minggu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi anak-anak sekolah minggu berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kaki anak-anak sekolah minggu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, biarlah anak-anak sekolah minggu menggunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu, anak-anak sekolah minggu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan biarlah anak-anak sekolah minggu menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Biarlah anak-anak sekolah minggu berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doanya itu dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sukacita. Haleluya. Terima kasih Bu Agus firmannya. Sungguh sangat memberkati ya Kak Kris ya. Nah, selanjutnya kita mau ngapain lagi nih Kak Kris? Selanjutnya kita mau prakarya. Yang ditunggu-tunggu. Prakaryanya akan dibawakan oleh siapa ya? Audrey, Dek Marvel, sama Mama. Ya, silakan Audrey dan keluarga. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan membuat prakarya bersama Audrey dan Marvel. Oke, kita akan membuat prakarya tentang apa ya pagi ini? Perlengkapan senjata Allah. Oh, perlengkapan senjata Allah. Seperti apa ya? Oke, nanti kita lihat seperti apa. Nah, yang dibutuhkan apa saja? Apa saja ya yang dibutuhkan ya? Ayo. Yang dibutuhkan pertama gambar perlengkapan rohani. Nah, di gambar ini ada ketopong, ada baju zirah, ada pedang, ada perisai, ada ikat pinggang, dan juga ada kasut. Teman-teman nanti bisa minta bantuan papa mama untuk menggambarnya ya. Yang kedua ada gambar, bisa laki-laki, bisa perempuan. Boleh laki-laki atau perempuan. Ini perempuan dan yang ini laki-laki. Nah, ya kemudian gunting, lem, dan pewarna. Langkah pertama, menggunting perlengkapan rohani. Kita akan pagi ini akan
menggunting, menempel, dan mewarnai gambar. Oke, setelah semua perlengkapan rohaninya digunting, kemudian Setelah semua ditempel, setelah itu diwarnai ya teman-teman. Setelah ditempel dan diwarnai, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai, jangan lupa prakaryanya dikirim di grup saksi kecil. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa. Ya, luar biasa. Jangan lupa difoto-foto ya prakaryanya ya. Nah, nanti kalau prakaryanya sudah jadi, sudah difoto, kemudian bisa dikirim ke saksi kecil. Nah, selanjutnya kita mau pujikan satu lagu lagi. Apa itu Kak Kris? Ku menang, ku menang. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Satu kali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, ibadah pada pagi ini sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa. Doa akan dibawakan oleh Ardo dan Dek Gilbert. Silahkan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu untuk sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati dapat melakukan firman, berkati guru sekolah minggu, orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah. Amin. Terima kasih ya Dek Ardo, Dek Gilbert. Nah, sebelum kita menyudahi ibadah kita juga akan mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita juga mau mengingatkan kepada adik-adik semua di rumah untuk selalu mematuhi prokes dengan 5M. M yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, membatasi mobilitas. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan. Nah, kita juga mau mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan yang sudah melayani di ibadah anak pada hari Minggu ini. Yang pertama untuk Bu Agus yang sudah membawakan firman, kemudian yang kedua Dek Stella yang sudah membawakan doa pembukaan, kemudian Dek Fidelis yang sudah membawakan doa persembahan, Dek Sea yang sudah membawakan doa firman, dan Audrey, Marvel, dan Mama yang sudah membawakan prakarya. Juga doa penutup ada Dek Ardo sama Dek Gilbert. Juga kepada Mas Agung dan juga Pak Anggara yang sudah membantu multimedia, juga kepada Kak Lingga yang sudah mengiringi kita pada hari Minggu ini. Makasih juga Kak Kris. Makasih juga Mbak Dari. Nah, kita mau menerima berkat dulu dari Pak Pendeta untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Langsung. Anak-anakku, tunduklah akan didikan Tuhan, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu, baik melalui kisah atau pengajaran pagi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi anak-anak Sekolah Minggu GKJ Maguharjo, dan juga bagi Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, sebagai penutup lagu, kita mau nyanyikan Bapa Terima Kasih. Sampai jumpa ibadah pada minggu depan ya. Yeay.